Bisa di slideshow nggak ya kalau ini nih ya? Bisa di slideshow nggak, Anissa? Sebelumnya saya mau nanya dulu, ada nggak pertanyaan tentang kuliah kemarin ya, tentang yang Amubah? Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan sebelum kita mulai ke kuliah selanjutnya deh. Mohon maaf dok, izin bertanya. Ya. Ya dok, kemarin kan semalam maksudnya saya baru baca-baca, cek lagi PPT-nya dan menyalin catatan. Tadi saya baca bahwa di PPT tersebut bilang kalau orang negro itu lebih resisten daripada orang berkulit putih ya dok. Salah satu faktor penyebabnya itu apa ya dok? Nah kalau misalnya kayak penyakit kanker kulit kan karena karena melanin ya dok ya, karena zat warnanya. Kalau misalnya pada amubida ini apa ya dok faktornya dok? Terima kasih dok. Jadi yang orang negro lebih resisten itu bukan pada amuba deh ya, itu kalau nggak salah saya tulis di situ pada kasus-kasus protozoa seperti pada Plasmodium ya. Kalau pada Plasmodium vivax itu kan orang kulit hitam atau orang negro itu dia lebih resisten terhadap Plasmodium vivax ya. Hal tersebut karena ada suatu zat di dalam sel darah merahnya itu yang menyebabkan Plasmodium vivaxnya sendiri tidak mampu bertahan hidup di sana gitu deh. Nah ya, untuk lebih jelasnya silakan ditanyain ke Dr. Dwi selaku pengampu materi kuliah Plasmodium ya, protozoa yang Plasmodium. Ditanyakan ke beliau kenapa sih ada apa sih di sel darah merahnya, kenapa kok dia lebih resisten terhadap Plasmodium vivax. Tapi kalau untuk amuba sendiri saya rasanya nggak ada menuliskan hal tersebut ya di PPT saya yang mengapa kok orang negro lebih resisten terhadap vivax. Cuman yang saya tuliskan itu kalau kita diet karbohidrat tinggi itu tuh lebih mudah untuk infeksi dari si amuba ini lebih mudah untuk berkembang biak pada usus kita dibanding kalau kita diet karbohidrat rendah gitu. Kalau untuk yang orang negro itu lebih ke Plasmodium vivax ya, saya tulis di situ, bukan untuk amubanya. Ini Anissa yang nanya ya? Iya dok. Halo? Halo dok. Ini Anissa yang nanya ya? Udah cukup jelas belum Anissa? Atau ada yang mau dikonfirmasi lagi ya? Benar nggak ya? Rasanya saya tulis seperti itu ya di PPT saya? Iya dok, Plasmodium vivax. Oke. Ada pertanyaan lagi, Dek? Ada pertanyaan lagi kah? Ataukah kita lanjut ke slide kita? Lanjut, Dok. Oke ya, kita lanjut ya. Boleh deh, next slide. Jadi sesuai di PPT ini ya, jadi Balantidium coli itu kan penyebab penyakit balantidiasis ya. Distribusinya terdapat di seluruh dunia, terutama pada daerah-daerah
bersifat kosmopolit ya, atau tersebar di seluruh dunia, terutama pada negara-negara tropis, kemudian yang negara dengan iklim tropis, kemudian sosioekonominya rendah ya, dengan higienitas yang buruk. Nah, kalau untuk yang negara-negara iklimnya sedang, itu biasanya jarang terjadi kasus balantidiasis ya. Tapi kalaupun terjadi, maka biasanya sudah bisa menimbulkan epidemi gitu. Jadi kalau udah ada satu kasus langsung merebak gitu ya, kalau pada negara-negara iklim sedang. Tapi kalau pada iklim tropis itu biasa kita temukan balantidiasis ini ya, sama halnya seperti pada protozoa. Cuman memang untuk identifikasinya itu sulit, sering ketukar sama telur cacing. Makanya mungkin ada misdiagnosis dengan telur cacing ya kalau pada balantidiasis ini. Padahal sebenarnya kasusnya lumayan ya, banyak. Kemudian habitatnya sendiri dia sama seperti amoeba ya, Entamoeba histolytica, dia dominannya pada mukosa usus besar ya, yaitu pada rektum ya, sama kayak pada saikum ya, sama kayak pada Entamoeba histolytica. Kemudian juga reproduksinya ini kan kalau pada Entamoeba histolytica, baik itu pada stadium trofozoid ataupun stadium kista, dia sama-sama melakukan perkembangbiakan ya, dengan cara mitosis kan. Kalau saya pada kistanya itu metakistik tadi. Tapi kalau pada Balantidium coli itu perkembangbiakannya hanya terjadi pada stadium trofozoid ya. Jadi dia sama-sama punya dua stadium, yaitu stadium trofozoid dan kista. Tapi kalau perkembangbiakannya pada Balantidium coli itu hanya pada stadium trofozoid. Jadi stadium kista tidak melakukan perkembangbiakan seperti halnya pada amoeba ya. Kemudian reproduksinya itu belah pasang transversal ya. Jadi nanti terjadi konjugasi dulu, kemudian dia membelah, lalu baru kemudian membelah, dari membelah intinya baru kemudian membelah seluruh satu sel Balantidium coli seperti itu. Untuk hospes alaminya itu pada babi ya. Nah, pada manusia ini hanya hospes insidental, jadi tidak sengaja makanan atau sesuatu yang tangan manusia ataupun makanan itu terkontaminasi oleh fesesnya babi, kemudian dimakan, kemudian baru si manusia itu akan terinfeksi. Nah, kalau sudah satu manusia terinfeksi, maka dia bisa menginfeksi manusia lainnya. Tetapi tetap hospes alaminya itu adalah pada babi, gitu ya. Hospes asalnya itu pada babi. Jadi pada negara-negara atau pada daerah-daerah yang punya peternakan babi, itu biasanya kasus balantidiasis ini ada. Beda dengan pada tempat-tempat yang tidak ada peternakan babinya ya. Lanjut deh. Nah ini ya. Ini ya, saya tuliskan ya, banyak ditemukan pada babi 60-90%. Cara infeksinya sama ya dengan cara menelan kista. Jadi yang bersifat infektif itu adalah stadium kista, sama seperti pada Entamoeba histolytica. Sedangkan stadium trofozoid itu tidak bersifat infektif ya, tetapi bisa digunakan untuk mendiagnostik. Kemudian ini ya dituliskan juga penularan antar babi ke babi sangat mudah, tetapi bisa juga terjadi antara babi ke manusia atau manusia ke manusia ya. Seperti itu. Morfologinya, nah ini morfologinya ya. Jadi karena Balantidium coli ini dia kan alat geraknya berupa silia. Silia ini kan bulu getar yang terdapat pada seluruh tubuhnya ya. Jadi dia bergerak dengan menggunakan silia itu, gerakannya seperti berputar-putar. Kemudian bentuknya itu oval atau bulat. Ya, oval atau bulat, tapi rata-rata oval karena ada satu bagian yang agak menonjol ke depan itu ya, seperti yang digambar. Nah, silianya ini sama panjang ya, kecuali pada bagian anterior atau pada bagian atas itu silianya itu ada satu yang paling panjang, itu namanya adoral cilia. Nah, di posisi adoral cilia itulah tempat terdapatnya sitostom atau seperti suatu cekukan gitu ya, tempat cilia ini memasukkan makanan ke dalam tubuh. Si Balantidium coli ini memasukkan makanan ke dalam tubuhnya, jadi melalui sitostom ya, melalui sitostom. Beda halnya dengan pada Entamoeba histolytica yang memanjangkan tubuhnya membentuk pseudopodia, kemudian dia melakukan engulfment atau meliputi
sitoplasmanya itu akan meliputi makanan tersebut. Nah, kalau pada Balantidium coli ini dia memasukkan makanannya lewat sitostom ya, namanya sitostom, nama organel yang ada di bagian anterior tadi ya, yang memiliki silia yang lebih panjang yang disebut dengan adoral cilia. So, kemudian lanjut lagi deh, next. Nah, ini ya sitostom. Nah, untuk di bagian bawah ya, bagian posterior kan di bagian atas itu boleh ditunjukkan Anissa pakai kursornya. Kursornya belum tampak ya Anissa ya. Nah ya, itu yang di bagian sebelah kiri, gambar kiri. Nah iya di situ ya. Itu disebut sitostom itu ya. Nah itu ya yang seperti tabung. Tabung itu, nah di atas itu adalah sitostom. Di bagian ujungnya itu terdapat silia yang paling panjang disebut adoral cilia. Kemudian di bagian bawahnya Anissa. Nah itu di bagian bawahnya itu namanya sitopik. Nah sitopik ini fungsinya untuk mengeluarkan atau sebagai alat ekskresi. Jadi yang sisa-sisa metabolisme itu dikeluarkan di sitopik ya. Tuh. Sedangkan seluruh tubuhnya diliputi oleh silia-silia. Nah, untuk nukleusnya, kalau pada Entamoeba histolytica kan dia punya satu nukleus kan, bulat. Kalau pada Entamoeba coli dia memiliki dua nukleus, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Nah, ini ya. Kalau pada kista sebelah kanan itu gambar 40 itu jelas ya gambarannya ada makro dan mikronukleus. Kalau yang di sebelah kiri yang nomor 39 itu makronukleusnya itu tampak hitam, mikronukleusnya itu nggak kelihatan tampak hitam ya, harusnya tampak hitam. Itu ada yang mungkin yang putih itu ya, yang putih deh, yang di depan makronukleus itu mungkin mikronukleus, yang jelas letaknya berdekatan ya. Tuh. Nah, makronukleus ini melakukan seluruh fungsi tubuhnya ya. Jadi semua kegiatan itu dilakukan oleh makronukleus ya. Perkembangbiakan, reproduksi dan sebagainya itu dilakukan oleh makronukleus, tapi dia tidak memiliki materi genetik. Jadi materi genetiknya itu tempatnya ada di mikronukleus gitu ya. Nah, pada waktu dia akan berkembang biak, maka makronukleus dan mikronukleus itu akan bersatu, baru kemudian membelah ya, lalu kemudian membelah seluruh tubuhnya, baru kemudian memisah lagi antara makro dan mikronukleus seperti itu. Nah, di dalam tubuhnya ini banyak sekali vakuola makanan, kemudian vakuola kontraktilnya kalau tidak salah berjumlah 2 buah ya, vakuola kontraktil. Nah, itu yang di sebelah kanan itu gambaran kista ya. Gambaran kista ini biasanya ada beberapa buku tuh yang bilang kalau makronukleusnya itu tampak hanya pada kista itu hanya tampak makronukleus, tapi mikronukleusnya tidak tampak. Ada beberapa buku yang mengatakan seperti itu ya. Tapi ya buku itu sih yang lainnya tidak menyatakan hal tersebut, tapi mereka juga tidak bilang kalau mikronukleus itu tampak di kista. Yang jelas kalau di bukunya yang Markel itu dia bilang kalau pada stadium kista itu kita sangat sulit menemukan mikronukleus yang tampak hanya makronukleus. Tapi kalau pada stadium trofozoid kita bisa menemukan makro dan mikronukleus ya. Tuh. Nah, sama seperti yang kemarin ya. Jadi kista itu dibentuk pada waktu dia berada pada usus besar kan di situ pada saat terjadi penyerapan cairan pada feses. Jadi motilitasnya akan berkurang sehingga dia akan membentuk dinding kista dan kemudian membentuk kista. Lanjut ya. Ini ya yang saya bilang tadi, sitostom dan sitopik, sedangkan nukleusnya punya 2 buah tadi ya. Makronukleusnya itu berbentuk seperti kacang, seperti ginjal ya atau kacang merah, sedangkan mikronukleusnya berbentuk bulat. Lanjut ya. Ini ya. Sama ini ada makro mikronukleus seperti yang sudah saya sampaikan ya, yang jelas bentuknya bulat ya rata-rata kalau kista itu. Dan biasanya kalau kan Balantidium coli ini merupakan protozoa terbesar deh ya. Jadi biasanya dengan pembesaran kecil pun yang 40 kali ya, itu udah bisa terlihat pada hapusan basahnya atau sediaan langsungnya. Tapi kalau pada Entamoeba histolytica ataupun coli itu harus pakai pembesaran 1000 dia baru terlihat. Kalau saya pada
protozoa yang Balantidium coli ini dengan pembesaran 40 kali pun dia sudah kelihatan, sama seperti halnya pada telur cacing ya. Tapi kalau mau lebih jelasnya lagi, organel di dalam selnya itu harus dengan pembesaran 100 kali dan seterusnya. Lanjut deh. Nah, ini untuk stadium siklus hidupnya ya. Seperti yang saya bilang, jadi kan dia punya stadium trofozoid dan stadium kista ya. Jadi stadium kista ini kan keluar dari feses ya, entah itu dari fesesnya babi atau fesesnya manusia yang terinfeksi Balantidium coli. Nah, nanti dari feses tersebut keluar, kalau dia fesesnya itu cair, biasanya yang terdapat di dalam feses itu stadium trofozoid ya, seperti halnya pada Entamoeba histolytica dan Entamoeba lain. Tapi kalau dia fesesnya padat, maka yang tampak di feses atau yang ada di fesesnya itu hanya stadium kista. So ya. Kemudian di sini jelas ya kalau stadium kista itu dia bersifat infektif dan diagnostik, tapi kalau stadium trofozoid hanya sifatnya diagnostik saja. Nah, nanti stadium kista yang sifatnya infektif tadi, dia bisa mengkontaminasi makanan ataupun benda-benda lainnya, sehingga ada orang lain yang sehat yang memakan makanan ataupun benda-benda yang terkontaminasi kista tersebut. Kalau dia masuk ke dalam saluran pencernaan orang tersebut, maka akan terinfeksi oleh Balantidium coli ya, yang masuk ke dalam saluran pencernaan, dan kemudian ketika dia di usus halus dia akan mengalami ekskistasi, keluar dari kistanya tersebut ya, berubah menjadi trofozoid ya. Kemudian trofozoid nanti sama yang seperti pada Entamoeba histolytica, sebagian nanti akan berkembang menjadi trofozoid ya, trofozoid lainnya. Jadi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 dan seterusnya, sedangkan ada sebagian lagi yang membentuk stadium kista. Dan keluar lagi bersama feses. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, yang di gambar paling bawahnya ini, ketika dia di gambar nomor 3 itu ya ada tulisan, ketika dia menjadi stadium trofozoid, maka dia akan melakukan perkembangbiakan secara transversal, pembelahan transversal tadi ya. Terus setelah dia membelah, dia akan terus berkembang biak, sedangkan yang stadium yang gambar nomor 5 itu adalah stadium kista, dia tidak melakukan perkembangbiakan ya. Oke, next slide ya. Nah, ini ya. Bentar ya, Dek ya. Nah, ya ini di sini sama seperti gambaran pada yang di CDC tadi ya, sama dari lingkungan luar, kemudian mengalami ekskistasi di usus kecil, kemudian dia mengalami multiplikasi secara transversal, kemudian trofozoidnya nanti akan berkembang, dan kemudian ada yang sebagian berubah menjadi kista kembali. Nih. Nah, jadi sama halnya seperti pada Entamoeba histolytica yang menjadi trofozoid ini, dia akan melakukan invasi ke dalam usus besar ya, ke jaringan ususnya. Bahkan dia juga bisa menimbulkan ulkus. Ulkusnya itu bisa timbul pus, jadi pada fesesnya itu bisa timbul darah dan lendir seperti halnya pada Entamoeba histolytica ya. Nah, malah kadang-kadang feses yang darah dan lendir tersebut sulit kita bedakan dengan Entamoeba histolytica ya, gejala klinisnya. Tapi bedanya kalau histolytica itu kan proses terjadinya itu cepat. Kalau Balantidium coli dia biasanya beberapa bulan atau minggu sampai bulan dia terjadi diare seperti biasa ya, diare cair biasa. Setelah minggu sampai bulan dia baru keluar darah dan lendir. Sedangkan kalau Entamoeba histolytica proses kejadiannya itu lebih cepat ya. Next deh. Nah, ini ya, patologi dan gejala klinis. Cara infeksinya tadi yang sudah saya jelaskan, makanan terkontaminasi kista Balantidium coli dari feses babi atau penderita lain ya. Lesinya nanti berbentuk ulkus irreguler dengan pinggir merah dan menggaung. Pinggir merah dan menggaung ya, sama, tapi bedanya kalau pada
kalau secara tampak dari atas itu sulit dibedakan dengan amoeba histolytica ya, tapi kalau dia dilakukan irisan penampang histologinya tadi kayak yang kemarin saya tampilkan di Entamoeba histolytica itu kan bentuk gambarannya seperti bottle shape atau seperti bentuk botol yang bagian atasnya kecil bawahnya melebar. Nah, tapi kalau untuk melakukan pemeriksaan seperti itu kan kita harus melakukan biopsi dulu kan. Dan itu sulit, oleh karena itu di sini dikatakan sulit dilakukan karena kita harus melakukan biopsi dulu baru tahu apakah itu ulkus, Balantidium coli ataukah Entamoeba histolytica. Tapi kalau secara penampakan umum ya dengan menggunakan endoskopi biasa, maka ulkusnya itu sulit dibedakan dengan Entamoeba histolytica ya. Kemudian bedanya lagi dengan Entamoeba histolytica adalah dia tidak menyerang hepar. Jadi dia hanya di tidak sampai ke hepar ya. Jadi dia terbatas pada usus saja gitu. Tidak sampai ke hepar. Kemudian kalau pada stadium akutnya itu tentunya ada sindroma disentri diare ya, jadi dia mirip-mirip seperti disentri. Bahkan juga ada beberapa buku yang menyebutnya itu kadang seperti kolera ya, saking banyak BAB-nya itu sampai 15 kali. Dan pada saat setelah beberapa minggu sampai bulan baru dianya keluar lendir dan darah dan nanah ya, karena terbentuknya pus pada bagian ulkusnya. Kalau pada kronis, gejala kronisnya setelah terjadi diare dalam jangka waktu panjang, ya dia juga dapat timbul konstipasi sama seperti yang kemarin ya. Jadi dalam stadium laten, jadi dia mungkin kondisi penderitanya itu imunitasnya lagi bagus, jadi dia tidak terlalu ada gejala diarenya, tapi waktu kondisi penderitanya lagi turun imunitasnya, maka timbullah gejala diare tadi. Nah, kemudian anemia. Kenapa anemia bisa terjadi? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa sih kok ada tampak anemia ya? Ada yang bisa bantu, Dek? Maaf, Dok, izin menjawab. Ya. Mungkin karena ini kan tadi dijelaskan kalau dalam fesisnya itu mengandung lendir, terus ada darah juga. Nah, jadi makanan utama, jadi si Balantidium colinya ini makan ini red blood cell atau sel darah merah. Jadi bisa menyebabkan anemia. Itu Dok, maaf Dok. Terima kasih. Ya terima kasih ya partisipasinya, Dek. Jadi kalau sel darah bukan karena dia mengkonsumsi sel darah merah, tapi karena dia melakukan invasi sampai ke pembuluh darah ya, sampai ke jaringan usus yang mengandung pembuluh darah sehingga menyebabkan pembuluh darah itu pecah dan darahnya itu mengalir keluar sehingga di fesesnya itu bisa kita temukan diare dengan darah dan lendir ya. Nah, darah itu kalau sudah berlangsung lama ya, saya tadi bilang kan diarenya itu berlangsung lama, kemudian juga pada hitungan minggu sampai bulan, maka baru keluarlah darah dan lendir. Nah, darah dan lendir yang keluarnya itu kalau dia masif atau banyak, maka dia bisa menimbulkan anemia. Kemudian kedua, kan waktu dia diare, otomatis zat-zat makanan yang mengandung vitamin-vitamin yang berfungsi untuk membentuk sel darah merah itu akan berkurang karena absorpsinya kan juga berkurang. Nah, otomatis itu akan menyebabkan pembentukan sel darah merah juga berkurang. Nah, itu juga bisa menyebabkan menambah salah satu penyebab kenapa dia bisa tampak anemia ya. Kemudian juga karena adanya ulkus tadi sehingga menyebabkan nyeri pada kolon ya. Kalau kita lakukan penekanan pada daerah bawah tempat posisi usus besar akan nyeri. Kemudian juga terdapat kakeksia atau tidak nafsu makan ya. Lanjut deh. Diagnosisnya tentunya dan menemukan trofozoid dan kista di dalam tinja ya. Sama seperti kemarin pemeriksaannya kalau di dalam tinja itu tentunya dengan pemeriksaan mikroskopis ya dengan sediaan hapusan, kemudian juga bisa kita lakukan sigmoidoskopi atau kita teropong bagian sigmoidiumnya ya atau pada bagian usus besarnya itu dan kita lihat apakah terdapat ulkus atau tidak dan kita lihat ulkusnya itu karena apa ya, apakah karena Entamoeba histolytica ataukah karena Balantidium coli ya atau karena apa. Tapi yang seperti saya bilang tadi ya sangat sulit membedakannya kalau dengan melihat ulkus. Jadi dengan melakukan pemeriksaan feses ya itu bisa kita lihat di bawah mikroskop apakah itu Balantidium coli ataupun Entamoeba histolytica.
Selain itu juga kalau dengan pemeriksaan mikroskopis yang melalui feses tadi, tentunya biayanya lebih murah, kemudian juga tidak bersifat invasif, jadi pasien juga tidak akan kesakitan, karena kan yang diambil fesesnya kan yang udah keluar. Terapinya yang menjadi pilihan pertama itu adalah oksitetrasiklin ya, kalau di buku-buku seperti marker itu oksitetrasiklin. Kemudian terapi yang kedua itu adalah iodoquinol. Ya, jadi dia bukan golongan metronidazol seperti halnya pada amoeba. Kalau dia ini golongan obatnya itu adalah oksitetrasiklin. Pencegahannya sama ya. Jadi kita usahakan supaya tidak makanan dan minuman itu tidak terkontaminasi oleh feses Balantidium coli ya, feses babi ataupun feses orang-orang yang menderita balantidiasis. Ya, jadi tentunya pasti harus sanitasi lingkungannya harus benar. Jadi kalau di dekat peternakan babi, maka pastikan peternakan babi itu jauh, kemudian juga feses-feses atau tempat babi itu berkeliaran juga jauh dari tempat tinggal manusia ya, jangan berdampingan dengan peternakan babi. Karena kan kita tidak mesti langsung memegang feses tersebut atau tidak mesti langsung membersihkan kandang babi baru tangan kita terkontaminasi kan. Bisa saja dibawa oleh vektor-vektor seperti lalat ataupun lipas kan. Feses tersebut yang mengandung protozoa itu dibawa oleh lalat atau lipas dan kemudian lalat atau lipas tersebut mengkontaminasi alat-alat makan ataupun makanannya secara langsung sehingga kista itu bisa tertelan oleh manusia. Jadi itu ya sanitasi lingkungannya ya. Jadi vektor-vektornya itu dibasmi. Kemudian kedua, untuk manusianya sendiri sebelum mengkonsumsi makanan ataupun menggunakan alat-alat yang digunakan untuk makan, maka dipastikan dulu bahwa sudah dicuci dengan bersih ya. Kalaupun ada sayur-sayuran itu dicuci dengan air mengalir. Lanjut deh. Nah ini ya buku-buku yang bisa kalian pakai. Buku Ajar Parasitologi Kedokteran FPAU ini sudah lumayan lama ya, jadi bolehlah kalau sekedar untuk menambah ilmunya boleh. Kemudian yang sering saya pakai itu adalah Marker and Voges dan Garcia. Kemudian bisa juga dari jurnal-jurnal yang terbaru ya. Nah, untuk materi Balantidium coli-nya saya udah selesai ya, karena memang cuma sedikit materi Balantidium coli. Ada pertanyaan nggak, Dek? Kalau ada pertanyaan, Dek? Apakah ada pertanyaan? Dok. Halo? Halo, ada pertanyaan, Dek? Belum, Dok. Oke, belum ya. Kalau belum, atau mungkin ada pertanyaan dari slide kuliah saya yang sebelumnya juga nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada pertanyaan, kita percepat aja ya. Kuisnya tetap 10 menit, jadi nanti waktu selesainya juga lebih cepat ya. Udah siap ya, saya langsung share linknya ya. Share link untuk kuisnya. Ini sekarang jam saya jam 11:02 ya. Tolong Anissa, halo. Iya, Dok. Ya, saya share linknya mungkin sekitar jam 11:03. Maka kalau 10 menit, maka jam 11:13 itu sudah selesai mengerjakan tugas kuisnya ya. Tolong serius mengerjakan tugas kuisnya karena bisa menjadi tambahan nilai kalian juga. Saya share link ya. Ini masih 11:02 di jam saya share link sekarang. Oke Anissa, silakan diteruskan Anissa. Saya tunggu 11:04 ya baru mulai.